wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. KD-nya yaitu menerapkan penyusunan perjalanan dinas. Pengertian perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda ditentukan oleh perusahaan. Perjalanan bisnis dilaksanakan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Ada macam-macam perjalanan bisnis. Yang pertama yaitu perjalanan bisnis dalam negeri, perjalanan bisnis antar kota, dan perjalanan bisnis antar provinsi. Yang kedua, perjalanan bisnis luar negeri atau perjalanan antar negara. Yang C, tata cara pelaksanaan perjalanan bisnis. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan melakukan perjalanan bisnis, yaitu yang pertama adalah divisi perjalanan, yang kedua adalah biro perjalanan, yang ketiga adalah administrasi kantor atau sekretaris. Untuk divisi perjalanan, yaitu divisi bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan bisnis pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel di mana pimpinan akan menginap, serta mengurus keuangan atau pembiayaan selama perjalanan bisnis. Yang kedua adalah biro perjalanan, yaitu biro perjalanan untuk mempersiapkan perjalanan bisnis pimpinan yang lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Administrasi kantor atau sekretaris, yaitu sekretaris mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan bisnis pimpinan, seperti mempersiapkan semua dokumen perusahaan. Persiapan perjalanan bisnis. Ada 3 cara dalam mempersiapkan perjalanan bisnis. Yang pertama adalah persiapan rencana perjalanan bisnis. Administrasi kantor atau sekretaris harus segera mengumpulkan informasi perjalanan secara lengkap mengenai peraturan perjalanan bisnis tersebut. Nah, di sini dalam persiapan rencana perjalanan bisnis, tentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan bisnis. Terus yang selanjutnya, tujuan utama perjalanan bisnis. Mau kemana pimpinan tujuannya dalam perjalanan bisnis. Contohnya, biasanya perjalanan bisnis untuk mengikuti tender proyek, atau perjalanan bisnis untuk mengikuti pertemuan bisnis, atau perjalanan bisnis untuk mengikuti seminar atau rapat kerja nasional. Masih dalam persiapan perjalanan bisnis, nanti waktu atau jadwal yang pasti tentang acara perjalanan bisnis, prosedur tentang transportasi dan hotel, terus jumlah uang perjalanan yang akan diperoleh pimpinan. Terus yang selanjutnya, cara pemesanan tentang tiket pesawat dan hotel. Atau kalau perjalanannya itu antar kota, berarti disesuaikan, yaitu berarti mobil
mobil, cara pemesanan mobil untuk perjalanan dinas pimpinan. Yang kedua, persiapan dokumen perjalanan bisnis. Pada suatu bukti tertulis atau tercetak yang dapat memberikan keterangan bagi pimpinan. Maksud dari persiapan dokumen perjalanan bisnis yaitu dokumen internalnya, yaitu surat tugas dan SPPD. Itu yang harus dipersiapkan dalam perjalanan bisnis. Yang ketiga, persiapan transportasi dan akomodasi. Persiapan transportasi, seorang administrasi kantor diharapkan mampu menyusun perencanaan jenis transportasi yang dipakai. Dan persiapan akomodasi berhubungan dengan tempat penginapan selama pimpinan melakukan pertemuan bisnis. Agar rencana untuk perjalanan bisnis mudah dikontrol, maka administrasi kantor atau sekretaris harus membuat pengendalian perjalanan untuk setiap kegiatan perjalanan yang disebut dengan travel checklist. Nah, di sini ada dokumen tentang travel checklist. Di sini perjalanan bisnis dalam negeri atau luar negeri, namanya siapa, tujuannya kemana, tanggal dan waktu keberangkatan, jenis kendaraan yang digunakan, tanggal dan waktu kembali. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipersiapkan: dokumen perjalanan bisnis, laptop, kartu nama, dan lain sebagainya. Nah, di sini tanggal dipersiapkan, statusnya itu nanti di checklist kalau memang dokumennya itu sudah lengkap. Sekian penjelasan dari Ibu tentang pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.